Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita lanjut pengajian kitab Fathul Qorib, halaman 20. Kita masuk di bab baru, yaitu bab cara sholat khauf. Cara sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat ketika terjadi masa-masa genting seperti peperangan. Itu sholat khauf. Dan ini terjadi di saat perang apa? Ada perang yang di sini disebutkan, ya. Nanti sebelum saya nah, Zatar Riqa, ya. Perang Zatar Riqa. Perang antara Nabi dan para suku Badui itu. Ini ya hampir ya sahabat semuanya itu ikut apa? Semuanya sahabat ikut berperang. Ya, ikut sholat, mohon maaf. Sahabat ikut sholat. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah melawan suku Badui yang terjadi di situ, ya, sholat khauf di perang Zatar Riqa. Seperti Bani Sa'labiyah itu, ya. Itu suku-suku Badui itu. Nah, disinilah terjadi, ya, awal mula sholat khauf. Artinya bahwa dalam keadaan apapun kita tetap sholat walaupun dalam keadaan perang, walaupun dalam keadaan genting. Mau sakit, mau perang, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, selama kita hidup dan syarat-syarat taklifnya ada, seperti Islam balik, berakal, maka wajib kita melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan. Mampu berdiri, berdiri. Enggak mampu berdiri, ya duduk. Enggak mampu duduk, tidur berbaring. Jangan, kenapa enggak sholat? Saya ngeri. Tahu ngeri? Demam. Sholat. Ya, karena itu yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat adalah sholat. Ibadah kita yang paling pertama kali ditanya adalah sholat. Hatta dalam keadaan perang, dalam keadaan gempa, itu. Dan cara-cara pelaksananya ada 3 di sini disebutkan. Nanti kita bahas satu saja dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu pasal. Fi kaifiyati salatil khaufi. Faslun ini khobar, mubtada'nya mahzub, haza dibuang. Ai yaitu hadza faslun. Fi kaifiyati, pada kaifiat.
pada tata cara sholatil khaufi, sholat khauf, sembahyang takut, sembahyang dalam keadaan takut. Itu namanya sholat khauf. Wa innama dan sesungguhnya afrodaha menyendirikan akan sholat kaifiat sholat khauf al-musannifu oleh tuan musannif an ghairiha dari selainnya, selain sholat khauf. Wa innama afrodahal musannifu dan sungguhnya menyendirikan akan sholat khauf. Kita kembalikan aja ke sholat khauf. Oleh tuan musannif al-musannifu, fa'il muakhar. An ghairiha dari selainnya, selain sholat khauf. Minas sholawati dari sholat atau semua jenis sholat, sholat wajib, sholat duha, ya, sholat istisqa, bitarjamatin dengan terjemahan, dengan ungkapan li'annahu karena sungguhnya dia yuhtamalu dimaafkan, didispensasi, dihubungkan li'annahu karena sungguhnya dia yuhtamalu dihubungkan fi iqamatil fardi pada mendirikan sholat fardu fil khaufi pada saat takut ma sesuatu la tidak sesuatu yang tidak yuhtamalu dihubungkan fi ghairihi pada selainnya. Jadi ini disendirikan oleh tuan musannif pembahasan sholat khauf. Karena ini dihubungkan pada apa? Penegakan melaksanakan fardu dihubungkan pada menjalankan fardu sholat fardu dalam keadaan takut. Wa sholatul khaufi dan bermula sholat khauf, sholat dalam keadaan takut itu anwa'un kasiratun. Macam-macamnya banyak. Tablughu sittatu adrubin. Sampai 6 macam.
Kama sebagaimana fi sahihi muslimin, pada kitab sahih Muslim, iqtasara al-musannifu, meringkas al-musannifu oleh tuan musannif, minha darinya, dari tata cara sholat khauf. Matanya, wa sholatul khaufi ala salasati adrubin. Ala salasati adrubin, atas 3 macam. Ahaduha, salah satu dari 3 macam itu, ayakunal adu, bahwasanya bahwa ada musuh itu fi ghairi, pada bukan jihatil kiblati, arah kiblat. Wahwal adu, musuh itu qalilun, sedikit. Wa fil muslimina kasratun, dan pada kalangan orang muslim itu banyak. Bihaitsu, dengan sekira, tuqawimu, mengimbangi, kullu firqatin, tiap-tiap kelompok, minhum, dari orang-orang muslim, al-aduwa, musuh. Jadi sholat khauf ini cara pelaksanaannya banyak, sampai dia 6 macam cara pelaksanaan sholat khauf, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Tetapi tua musannif meringkas di sini, iqtasaral musannifu minha, terbagi menjadi berapa? Tua musannif meringkas menjadi 3 macam. Pertama, macam yang pertama, bahwa musuh itu datang bukan dari arah kiblat. Musuh datang bukan dari arah kiblat. Berarti misalnya musuh datang dari arah selatan, timur, dan utara. Bukan dari arah kiblat. Bagaimana cara sholatnya seperti ini? Ini yang kita bahas. Dan kondisi orang muslim banyak, dan orang musuh itu sedikit. Orang muslimnya banyak, pihak musuh itu sedikit. Sekira bisa mengimbangi oleh orang-orang muslim dari kalangan musuh. Nah ini, bagaimana caranya? Fayufarriquhumul imamu, memisah mereka oleh imam menjadi firqataini, 2 kelompok. Firqatan, badal dari firqataini, 1 kelompok, taqifu, berdiri, fi wajhil aduwi, pada arah musuh. Jadi 1 kelompok ini berdiri, ya, di arah musuh. Mana arah musuh tadi datangnya? Dari mana arah musuh datangnya? Salah satu selain kiblat. Berarti 1 kelompok ini, jadi imam memisah mereka menjadi 2 kelompok. 1 arah menuju menghadap arah musuh.
tahrusuhu, kelompok itu tahrusuhu, menjaga oleh kelompok itu akan siapa? Imam. Tahrusuhu. Berarti imam menghadap mana ini? Kan dua kelompok nih. Diperkirakan musuh itu datang bukan dari arah barat, arah kiblat. Berarti imam jadikan kaum muslimin menjadi dua kelompok. Satu kelompok menghadap arah musuh. Misalnya arah musuhnya datang dari mana? Timur saja. Berarti ini berdiri menghadap ke timur. Berdiri menghadap ke timur. Itu maksudnya. Wa firqatun taqifu khalfahu. Nah, tadi tahrusuhu. Jadi satu kelompok ini tahrusu, menjaga oleh kelompok itu akan imam. Berarti membelakangi ini. Nah, imam menghadap kiblat, kelompok ini, satu kelompok ini kalau musuhnya datang dari utara, dia menghadap utara. Musuhnya dari selatan, ya dia satu kelompok ini menghadap selatan. Kalau datang misalnya musuhnya dari timur, ya menghadap di timur. Wa firqatun taqifu khalfahu, dan satu kelompok berdiri di belakang imam. Ai al-imami, khalfal imam. Nah, seandainya dibuang ai ini, khalfahu, khalfal imami, makanya khalfahu ai khalfal imami, gitu ya. Mudhaf mudhafun ilaih. Khalfa ini kan zorof. Zorof makan, ya. Khalfa wara'a. Satu kelompok ini berdiri, wa firqatun taqifu khalfahu ay al-imami. Satu kelompok berdiri di belakang imam. Apa yang dilakukan satu kelompok yang berdiri di belakang imam ini? Ya seperti orang sholat tadi. Berdiri imam, kemudian makmum. Fayusalli bil firqati, maka ia sholat, maka sholat oleh imam bil firqati, dengan kelompok tersebut, allati khalfahu, yang di belakangnya, belakang imam. Berapa? Rokatan. Satu rokaat. Maf'ul ini. Maf'ul dari yusalli itu. Fa'ilnya huwa imam. Maka sholat oleh imam dengan kelompok tersebut yang di belakangnya imam, allati khalfahu, rokaatan, satu rokaat. Summa, kemudian, ba'da qiyamihi, setelah berdirinya imam, lirrokaatis saniyati, untuk rokaat yang kedua, tutimmu linafsiha, menyempurnakan oleh kelompok tersebut, linafsiha, untuk dirinya. Baqiyatis, dirinya kelompok tersebut, ya. Baqiyati sholatiha, sisa sholatnya, sisa sholat kelompok tersebut. Watamdi, dan berlalu, ba'da faraghi, setelah selesai, sholatiha, sholatnya. Ha kembali pada firqah. Watamdi, dan berlalu atau menuju, ya. Ba'da faraghi sholatiha, setelah selesai sholatnya ha kembali pada firqah.
ila wajhil aduwi, ke arah musuh, tahrusuhu, menjaga oleh kelompok itu hu akan imam. Begini maksudnya. Jadi yang di belakang kan tadi saat dijadikan ketika musuh datang dari bukan arah kiblat, maka dijadikan oleh imam itu dua kelompok. Satu kelompok menghadap musuh, entah itu musuh itu datang dari timur, selatan atau utara. Satu kelompok di belakang imam. Nah, satu kelompok ini sholat bersama imam. Allahu Akbar. Kemudian imam ini kan mau apa? Mau naik ke rakaat yang kedua. Summa ba'da qiyamihi li raka'ati tsaniyati, kemudian setelah berdirinya untuk rakaat yang kedua, tutimmu li nafsiha, maka kelompok ini menyelesaikan sholatnya sendiri. Paham maksudnya? Allahu Akbar, sholat. Ruku, ya, sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud. Ini tetap mengikuti imam. Nah, imam mau naik ke rakaat kedua, maka kelompok yang di belakang ini lanjutkan sholatnya satu rakaat, sholat sendiri dia. Setelah selesai tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai sholat, maka kelompok yang di belakang imam ini menuju mana? Mau kemana dia sekarang ini? Kelompok yang sudah selesai sholat ini. Sudah dapat satu rakaat dan dia lanjut sendiri sholatnya dan salam. Kemana dia sekarang mengarah? Menggantikan kelompok yang tadi. Paham? Menggantikan kelompok yang mana? Yang jaga menghadap musuh tadi. Nah, yang belum sholat ini maju. Yang sudah sholat ini melanjutkan penjagaan. Nah, imam kan tadi berdiri di rakaat yang kedua. Maka kelompok yang kedua ini takbir usolli fardhu zuhri. Ya, itu ya. Dia ngikut di belakang. Gitu ya. Berarti di sini sholatnya diringkas. Kelompok yang kedua ini ikut di mana? Di rakaat yang kedua. Kita lanjut. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain. Kelompok yang kedua maksudnya. Allati kanat harisatan, yang ada kelompok itu harisatan, penjaga fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Jadi pada rakaat yang pertama, kelompok yang kedua ini sedang menjaga. Kelompok kedua di saat rakaat pertama itu dia sedang menjaga. Paham? Kelompok pertama sedang melaksanakan sholat. Jadi kelompok pertama ini sholat bersama Rasulullah. Begitu dapat satu rakaat, sudah imam kelompok pertama ini, mohon maaf, bukan, jangan kita kaitkan dengan itu.
ya secara umum bahwa memang terjadi sholat khauf ini ya di saat Rasulullah berperang. Jadi caranya begini, dua kelompok. Satu kelompok ini menjaga di arah musuh. Satu kelompok ini sholat dengan Rasulullah. Sholat dengan imam. Begitu dapat satu rakaat, imam mau naik ke rakaat kedua, maka kelompok ini yang di belakang imam ini lanjutkan sholatnya sendiri. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tetap berdiri. Yang di belakang imam ini sudah selesai salam, berangkat. Ganti yang sedang menjaga itu. Yang sedang menjaga itu maju lagi. Kemudian dapat di rakaat yang kedua. Paham toh? Allati kanat harisatan fi rakaatil ula, yang adalah kelompok itu menjadi penjaga pada rakaat yang pertama. Fayusalli, maka salat al-imamu oleh imam biha dengan ayat ta'ifah al-ukhra. Berapa? Rakaatan, satu rakaat. Maka salat oleh imam dengan kelompok yang lain itu satu rakaat. Fa idza jalasal imamu, maka apabila duduk imam litasyahudi untuk at-tahiyat, untuk tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah sampai terakhir. Tufariquhu, maka tufariquhu berpisah oleh kelompok itu bersama imam. Tahu maksudnya? Wa tutimmu li nafsiha, dan menyempurnakan oleh kelompok itu linafsiha untuk dirinya sendiri. Wa tutimmu, dan menyempurnakan oleh kelompok itu linafsiha untuk dirinya sendiri. Summa yantaziruha al-imamu, kemudian menunggu akan kelompok itu oleh imam. Wa yusallimu biha, dan mengucapkan salam oleh imam dengan bersama-sama kelompok tersebut. Nah, kelompok yang lain ini, kelompok yang kedua ya, kita anggap kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini dapat sholat di rakaat yang kedua bersama imam. Allah. Karena kelompok yang pertama ini sudah selesai sholatnya, menggantikan kelompok yang kedua menjaga. Nah, kelompok kedua ini ikut di rakaat yang kedua bersama imam. Allahu Akbar. Ikut gerakan imam. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud. Kan tahiyat terus. Siapa yang tahiyat? Siapa yang tahiyat? Imam. Maka ketika imam sedang at-tahiyat, kelompok ini naik lagi melanjutkan rakaat yang kedua. Selesai baca Fatihah, baca ayat, ruku nih kelompok ini bersama-sama. Tanpa imam, ya imam sedang duduk. Karena sudah dapat 2 rakaat imam. Ini kan mau melengkapkan rakaat yang kedua. Sujud, duduk antara dua sujud, sujud tahiyat. Nah, imam ini nunggu kelompok yang kedua ini menyelesaikan rakaat yang kedua, bacaan-bacaannya sampai tahiyat. Sekiranya sudah selesai, ya diperkirakan sudah selesai sampai bacaan at-tahiyatnya, maka imam mengucapkan salam bersamaan dengan siapa? Bersamaan dengan siapa? Herman. Imam menunggu siapa? Imam menunggu makmum menyelesaikan apa?
Bukan, menunggu bacaannya. Kan tadi sudah lewat. Makanya jangan tidur. Imam ini di rakaat yang kedua duduk tahiyat, bacaan tahiyat. Kelompok yang kedua ini naik melanjutkan rakaatnya. Bacaan, ayat, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, terus baca tahiyat. Imam tetap nunggu sampai selesai siapa? Makmum ini membaca tahiyat. Sudah selesai, baru nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutlah kelompok yang kedua ini ucapkan salam. Berarti dapat 2 rakaat. Ini diringkas sholatnya ini 2 rakaat. Wa hadhihi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula ini adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Zatir Riqa. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan yang demikian itu di annahum raqa'u, sungguhnya mereka itu orang-orang muslim, kaum muslimin, raqa'u, mereka menambatkan fiha padanya, pada Zatariqa itu, rayatahum, bendera-bendera mereka, waqila, dan ada yang mengatakan ghairu dzalik, bukan itu yang dimaksud. Bukan yang di Zatiriqa itu. Dan ada yang mengatakan ghairu dzalik, selain yang demikian itu. Zatiriqa. Jadi begitu ya. Sudah paham caranya? Baik. Besok kita lanjut wasani. Jadi peperangan Zaturiqa itu peperangan Rasulullah dengan suku Badui. Nah, di saat itulah terjadi sholat khauf. Apa syaratnya tadi? Yang pertama ini cara sholatnya seperti ini. Apa syaratnya? Musuh datang dari mana? Musuh datang dari mana? Bukan atau tidak datang dari arah kiblat. Maka imam menjadikan, kalau mau sholat khauf ketika perang, imam menjadikan berapa kelompok? 1 kelompok di mana? Menjaga datangnya arah musuh. Berarti potensi musuh itu datang dari timur, selatan, atau utara. 1 kelompok di mana? Sholat di belakang imam. Begitu imam mau naik ke rakaat kedua, maka kelompok ini menyelesaikan sholatnya dengan sendiri dan mengucapkan salam. Artinya lanjut ke rakaat kedua, langsung sudah selesai, lanjut sendiri-sendiri sudah itu salam. Ya. Kemudian setelah salam, kelompok yang pertama ini kembali ke mana? Menjaga, mengganti kelompok yang kedua. Nah, kelompok kedua ini maju sholat di belakang imam di rakaat yang keberapa? Nah, kemudian imam duduk tahiyat. Kelompok kedua ini melanjutkan apa? Melanjutkan rakaat yang kedua. Kan imam sudah selesai di rakaat yang kedua. Dapatnya kelompok yang kedua ini di rakaat yang kedua. Berarti dia melanjutkan lagi 1 rakaat. Imam tetap nunggu duduk. Begitu tahiyat imam, kelompok kedua ini naik lagi 1 rakaat. Menyelesaikan rakaat yang kedua. Imam menunggu.
Nah, imam memperkirakan sampai selesai tahiyatnya, imam mengucapkan salah. Paham? Paham semua? Paham? Nah, itu cara yang pertama. Besok, cara yang kedua, bahwa musuh datang dari arah kiblat. Bagaimana caranya? Besok kita bahas. Ini namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, ya, ya, ya. Sholat dalam keadaan perang, begitu ya. Mudah-mudahan negara kita aman, ya, tidak terjadi perang. Tuh. Kalau kita perang susah, ya. Di mana-mana bom, peluru, ya, orang-orang dibunuh. Nah, kita ingin negara kita menjadi negara yang aman dan damai. Karena perang tidak ada untungnya. Perang pasti merugikan. Tidak ada untung. Ada untung dari perang? Ada untung tidak dari perang? Tidak ada. Damai itu baik. Wasulhu khair. Damai itu bagus. Damai itu bagus. Demikian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lana al-Fatihah. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.